Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tia di part 5. Masya Allah ya, sampai part 5. Untuk part 5 ini kita meneruskan sharing kita sebelumnya, yaitu part 4. Dan di konten yang kemarin kita udah sampai di tahalul gitu ya. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan di sini adalah beberapa hal untuk teman-teman memaksimalkan pahala yang teman-teman bisa manfaatkan mumpung posisinya di Masjidil Haram. Masjidil Haram, teman-teman beribadah di sana itu pahalanya 100.000 kali lipat. Bayangkan berapa kali teman-teman sholat berjamaah di sana itu dikalikan 100.000 kali lipat. Sedekah teman-teman dikalikan 100.000 kali lipat. Meskipun sedekah bukan hanya dalam bentuk uang gitu ya, perbuatan baik teman-teman dikalikan 100.000 kali lipat. Masya Allah, siapa yang gak ingin? Bayangkan, semua orang ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ternyata di tempat inilah Allah mengalihkan 100.000 kali lipat teman-teman. Apalagi di Ramadan, apalagi Ramadannya di Lailatul Qadar. Masya Allah, dunia ini hanya sementara. Sebanyak mungkin kita manusia biasa yang tak luput dari dosa, sebanyak mungkin kita mengumpulkan pahala dan meraih kasih sayang Allah, ridha Allah untuk kita gitu ya. Mumpung kita berada di Masjidil Haram, apa yang bisa kita siapkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal ilmu untuk bisa memaksimalkan mumpung kita berada di sana. Nah, pada saat teman-teman udah selesai melakukan rangkaian umroh tadi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti umroh yang pertama selesai, umroh wajib namanya. Biasanya teman-teman akan diajak untuk umroh lagi, entah itu umroh membadalkan orang tua yang sudah meninggal, atau orang yang sakit, atau keluarga yang tidak bisa berangkat gitu ya. Maka teman-teman akan dibimbing untuk umroh lagi, mengambil mikot lagi, entah itu di Masjid Aisyah, entah itu di Tanim yang berada di kisaran Masjidil Haram, di kisaran sekitar Mekah lah ya. Nah, mengambil mikot ke sana, kemudian tawaf lagi, kemudian sa'i lagi, kemudian tahalul. Maka selesailah umrah yang kedua. Masya Allah, itu nikmat banget, Masya Allah. Nah, selain teman-teman bisa umrah berkali-kali selama masih di Masjidil Haram, itu kesempatan teman-teman nih gitu ya. Jadi dengan terbatasnya waktu, mungkin kita benar-benar harus menyiapkan dan menjadwalkan gitu ya. Kapan kita umroh lagi, kapan kita umroh lagi, kapan kita tawaf, kapan kita sholat tasbih, kapan kita sholat hajat, kapan, dan lain sebagainya. Itu Masya Allah, itu harus sudah kita rencanakan. Jangan hanya kesana, hanya fokus hanya kepada ibadah umrohnya saja. Kenapa? Ya karena pahala kita dikalikan 100.000 kali lipat. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah kita ada usia, alhamdulillah kita diundang, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita berada di posisi sana di Masjidil Haram. Maka maksimalkanlah semaksimal mungkin. Nah, selain umroh, apa yang bisa teman-teman lakukan setiap saat di sana? Kalau teman-teman setelah selesai sholat wajib berjamaah, kan biasanya sholat wajib di sana kan selalu berjamaah kan ya, karena kegiatan kita kalau lagi umroh itu biasanya memang hari-hari kita, aktivitas kita hanya nungguin waktu sholat, bener-bener. Dan itu harus kita budayakan kalau kita udah balik ke Indonesia, bahwa aktivitas kita yang kita lakukan itu adalah hanya nungguin waktu sholat, sama dengan yang kita lakukan selama di Mekah Madinah. Sehingga yang kita tungguin adalah azan, selama nungguin azan, apa yang bisa kita lakukan? Nah gitu ya. Jadi ini beberapa trik dari saya berdasarkan pengalaman beberapa kali saya ke sana, beberapa kali umroh. Jadi
kita meskipun misalnya nih udah selesai umroh, kemudian kita lelah mau istirahat gitu ya, duduk sambil memandangi Ka'bah saja itu udah 40 keberkahan buat kita. Jadi itulah luar biasanya pahala Allah pada saat kita berkunjung ke rumahnya. Dan usahakan teman-teman pada saat teman-teman datang ke sana kemudian sholat wajib ke sana, ambillah kursi VIP. Kursi VIP itu maksudnya gini, sekali diundang oleh Allah maka carilah tempat-tempat mustajabahnya doa, yaitu lurusan multajam. Multajam tadi adalah jarak antara Hajar Aswad, batu surga, dan pintu Ka'bah. Nah, lurusan situlah teman-teman sholat, usahakan, karena di sanalah tempat mustajabahnya doa. Memang seluruh Masjidil Haram ini tempat yang luar biasa, tapi Allah menspesialkan lagi yang namanya multajam ini, dan benar-benar sangat dianjurkan kita untuk bisa berdoa di sana, sehingga pada saat teman-teman sholat wajib di sana, sholat sunnah di sana, berdoa di sana, masya Allah banget gitu ya. Di sanalah teman-teman ambil kesempatan untuk sebanyak-banyaknya teman-teman beribadah. Nah itu karena itu adalah tempat mustajabahnya doa, sama kalau di Madinah adalah Raudhah. Kemudian usahakan teman-teman sesering mungkin itu sholat juga ke Hijr Ismail. Memang akan berdesakan karena kan hanya setengah lingkaran dan sempit dan semua orang pengen ke sana. Kenapa? Karena itu juga tempat mustajabahnya doa, terutama di bawah talang emas. Kalau teman-teman lihat, kalau misalnya udah masuk Hijr Ismail, lihat ke atas maka akan ada talang emas. Teman-teman lihat aja ke atas, nanti ada kayak misalnya talang gitu ya, tapi terbuat dari emas. Nah itu juga tempat mustajabahnya doa di dalam Hijr Ismail, tempat bermain Nabi Ismail pada saat kecil. Nah selain itu teman-teman, teman-teman akan melihat batu surga, yaitu Hajar Aswad. Nah ini luar biasa. Kalau bisa teman-teman tahu jadwal-jadwal di mana lebih memungkinkan untuk bisa meraihnya, memegangnya minimal. Kalau tidak memungkinkan menciumnya, maka peganglah, usahakan. Nah di sini pengalaman saya memang ada waktu-waktu tertentu, terutama adalah di azan awal sebelum subuh, azan salat tahajud gitu ya, azan awal. Nah itu lumayan memungkinkan, tapi teman-teman banyak trik juga. Jadi jangan sampai teman-teman pakai mukena, kemudian pakai rok panjang, karena kalau udah keinjek-injek udah susah bergerak karena kita rebutan dengan laki dan orang badannya besar-besar gitu ya. Dan usahakan teman-teman nggak sendiri ke Hijr Ismail, nggak sendiri, supaya teman yang satu ini adalah melindungi kita pada saat kita sholat di Hijr Ismail. Kalau pada saat kita mau meraih Hajar Aswad ini, ya minimal teman yang satu membantu. Sebaiknya sih memang suami istri ya, jadi yang melindungi kita adalah suami, yang membantu kita menerobos rebutan orang itu adalah suami, sehingga kita insya Allah lebih mudah. Banyak trik, dan jangan lupa doa yang utama, karena sebisa mungkin kita sebagai hamba manusia biasa yang memampukan kita berebut Hajar Aswad, ya tentunya hanya Allah ya. Itu masya Allah. Saya jadi mengingat masa-masa itu ya. Nah jadi terus teman-teman jangan lupa, kemudian mumpung di sanalah Ka'bah, maka sesering mungkin teman-teman itu mengaji sambil tawaf. Setiap selesai sholat wajib usahakan tawaf. Apalagi tawafnya kalau lebih dekat ke Ka'bah itu sangat-sangat cepat berlalu. Jangan sangat cepat selesai, nggak terasa. Dinding Ka'bah wajib kita sentuh, gitu ya, kita cium, masya Allah banget. Rebutan itu adalah di Hajar Aswad dan di Multajam, pintu Ka'bah. Dan bahkan di Al-Quran pun di sana disebutkan orang-orang yang bergelantungan di pintu Ka'bah itu, masya Allah, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya teman-teman nggak usah heran kalau misalnya nanti teman-teman melihat itu semua, karena mereka tahu betapa orang menginginkannya dan betapa itu besar maknanya gitu. Dan mustajabahnya doa, masya Allah, di sana tidak ada orang yang tidak menangis. Nah jadi ini teman-teman udah mau 10 menit, saya akhiri, dan mungkin
delete